Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisnu Arif dari Forum News Network. Kembali menjumpai Anda semua. Ada sebuah berita yang sangat penting, meskipun tidak masuk kualifikasi breaking news, tapi ini penting untuk segera Anda ketahui. Yakni Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Aziz Samsudin, dikabarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Spekulasi tentang penetapan status Aziz Samsudin sebagai tersangka ini kan sesungguhnya sudah berembus cukup lama. Namun juru bicara KPK dan juga pimpinan KPK Firly Bahuri sejauh ini belum menyampaikan penjelasannya secara resmi. Kepada media, juru bicara KPK Ali Fikri maupun Ketua KPK Komjen Firly Bahuri ketika didesak dipertanyakan ini tidak pernah memberikan konfirmasi tentang status dari Aziz Samsudin itu, benarkah dia sudah menjadi tersangka. Situasinya kali ini sedikit berbeda karena sejumlah media itu meyakini betul bahwa informasi atau status dari Aziz Samsudin sudah menjadi tersangka itu sekarang ini hampir dapat dipastikan, begitu kira disimpulkan oleh sejumlah media. Sejumlah media ini mengaku mendapatkan konfirmasi itu dari kalangan internal di KPK. Namun benarkah kali ini status dari Aziz Samsudin betul-betul sudah menjadi tersangka? Ini lagi-lagi juru bicara KPK maupun Firly Bahuri tetap menolak memberikan keterangan atau pernyataan secara resmi. PLT juru bicara KPK Ali Fikri itu hanya membenarkan bahwa tim itu tengah menyidik atau tengah membuka penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Itu kata Ali Fikri pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 September 2021. Sementara Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri menegaskan bahwa mereka akan segera mengumumkannya kepada masyarakat terkait perkembangan kasus tersebut. Terima kasih atas dukungannya. Pada saatnya akan kami sampaikan kepada publik, kata Firly sambil berkelit. Firly menegaskan pihaknya itu menghormati hak hukum setiap orang. Jika benar pihaknya sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka dalam waktu dekat itu akan diumumkan. Kita tidak boleh menunda keadilan, karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan, kata Firly. Spekulasi bahwa Aziz bakal menjadi tersangka ini kan mulai muncul itu dari dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu jaksa itu membacakan dakwaan terhadap mantan penyidik KPK asal kepolisian yakni Stepanus Robin Patuju. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Aziz Samsudin bersama Ali Zagunado, ini juga aktivis Golkar atau politisi Golkar dari Lampung, menyuap Robin itu sebesar 3 miliar lebih, tapi dibulatkan 3 miliar dan uang dalam bentuk dolar, yakni 36.000 atau sekitar 513 juta rupiah, sehingga totalnya itu kurang lebih jadi sekitar 3,5 miliar rupiah. Suap itu diberikan oleh Aziz dan Aliza untuk mengurus kasus suap pengurusan dana alokasi atau DAK Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017. Seperti kita ketahui, Aziz Samsudin adalah seorang anggota DPR dari daerah pemilihan di Lampung. Dalam kasus ini sebenarnya Aziz Samsudin juga sudah diperiksa setelah beberapa kali dipanggil, dia mangkir, kemudian hari Rabu tanggal 9 bulan 6 itu tahun 2021 ini juga Aziz pernah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka tadi itu si mantan penyidik KPK Adjun Komisaris Polisi pangkatnya ya, Stepanus Robin Patuju. Dalam penjelasannya juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa Aziz Samsudin itu patut diduga menurut hukum bahwa Aziz merupakan pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dari penyuapan tersebut. Karena itu dia kemudian keterangannya diperlukan agar menjadi lebih terang. Benarkah dugaan ada perbuatan dari para tersangka dalam perkara ini? Dalam kasus yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju, itu KPK sudah menetapkan 3 orang tersangka. Selain Robin, itu ada seorang pengacara bernama Mas Husin dan kemudian Wali Kota Tanjung Balai M. Sarial.
Pada waktu itu penyidik KPK ini Stefanus Robin ini diduga dia meminta uang sebesar 1,5 miliar kepada wali kota Tanjung Balai M Sahriyal. Pemberian uang itu dimaksudkan agar kasus yang dialami M Sahriyal terkait penyidikan suap yang diusut oleh KPK itu dihentikan. Nah, bagaimana hubungannya dengan Aziz Samsudin? Pada waktu itu Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa Stefanus Robin ini dikenalkan kepada wali kota Tanjung Balai M Sahriyal itu oleh Aziz Samsudin. Ini kebetulan mereka sama-sama kader Partai Golkar. Seperti kita ketahui, Stefanus Robin itu dalam sidang pelanggaran etik itu dia sudah dihentikan tidak hormat dan kemudian dia dikembalikan ke instansinya, yakni di lembaga kepolisian. Dari penyidikan KPK diketahui Robin itu dan wali kota bersama dengan pengacaranya itu pernah bertemu dengan Aziz Samsudin di rumah dinas Aziz Samsudin di Jakarta Selatan. Itu pertemuan berlangsung sekitar bulan Oktober tahun 2020. Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriyansa, menyatakan itu sampai sekarang dia pihaknya itu belum mendapat informasi resmi soal penetapan tersangka Aziz Samsudin. Bisa jadi yang sudah mendapatkan informasinya itu adalah pengacara dari Aziz Samsudin. Supriyansa meminta agar publik lebih mengedepankan azas praduga tak bersalah karena dia sampai sekarang juga belum mengetahui karena dia belum melihat surat penetapannya, surat penetapan Aziz sebagai tersangka. Bila benar Aziz Samsudin ditetapkan menjadi tersangka, maka dia ini akan menjadi petinggi Golkar kedua yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya pasti Anda belum lupa ya, karena Ketua Umum Golkar yang juga sekaligus Ketua DPR Setia Novanto itu kan juga pernah ditetapkan sebagai tersangka. Malah penetapan status tersangka Setia Novanto ini penuh drama. Anda ingat ya bagaimana kasus Setia Novanto sempat menghilang dan kemudian diketahui dia menabrak sebuah tiang listrik dan dirawat di rumah sakit dan dari situ kemudian dia ditangkap oleh KPK. Setia Novanto karena terlibat dalam kasusnya ini karena dia terlibat dalam korupsi iktp. Dan pada bulan April tahun 2018, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara dengan denda 500 juta. Soal status Aziz Samsudin ini memang terkesan alot ya. Sejumlah media sudah memberitakan cukup lama dan sejumlah kalangan juga mendesak agar KPK segera menetapkan Aziz sebagai tersangka. Cuma tampaknya Ketua KPK Firly Bahuri selalu berkelit ketika ditanya kapan Aziz akan ditetapkan sebagai tersangka. Firly pada waktu itu menyatakan jika lembaganya bekerja itu berdasarkan bukti yang cukup. Saat ini, kata dia, penyidik masih terus bekerja mencari bukti dan mengumpulkan keterangan-keterangan saksi. Dan dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Itu keterangan Firly ya. Pada waktu itu dia memberikan keterangan tertulis pada tanggal 13 Juli tahun 2021. Tetapi sebenarnya kalau kita kemudian menyimak peradilan, kalau kita menyimak proses peradilan dari penyidik KPK Stefanus Robin tadi, itu kan jelas tadi disebutkan oleh jaksa bahwa Aziz Samsudin menyuap Robin. Dan kalau apa yang disampaikan di depan persidangan ini kan menjadi fakta hukum karena itu menjadi fakta persidangan. Karena itulah kemudian banyak kalangan yang mendesak agar KPK segera menetapkan status dari Aziz Samsudin. Tetapi tampaknya proses penetapan ini masih sangat alot, mengalami tarik ulur. Nah, apakah ini betul seperti dikatakan bahwa besok itu hari Jumat itu Aziz Samsudin akan dipanggil oleh KPK? Biasanya itu kalau di masa lalu ya, kalau ada seseorang itu dipanggil oleh KPK pada hari Jumat itu biasanya akan diikuti dengan penetapan dia menjadi tersangka dan juga penahanan. Karena itu pada waktu itu dikenal sebagai Jumat Keramat. Apakah hari Jumat Keramat itu juga masih berlaku menjadi tradisi di KPK setelah Firly menjadi ketua KPK dan sejumlah penyidik KPK, sejumlah karyawan KPK ada 75 orang itu dipecat karena tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan. Kita masih harus menunggu sampai besok karena ada kabar dari koleganya di Golkar yang menyatakan bahwa kelihatannya saat ini Aziz Samsudin itu sedang menjalani isoman atau isolasi mandiri karena dia terjangkit penyakit COVID. Kita tidak tahu apakah sekarang sudah sembuh atau dia kemudian besok hadir atau tidak, kita masih akan menunggu. Tetapi bagaimanapun juga, bila betul bahwa Aziz Samsudin ini ditetapkan menjadi tersangka, ini memang sangat menarik. Karena kita selama ini sudah menduga bahwa KPK itu semacam macan ompong. Dia bisa hanya menangkap sejumlah
Kalau level bupati dan sebagainya, kira dia bisa tetap lakukan. Kemarin juga baru saja Bupati Kolaka Timur ya ditangkap, dan sebelumnya juga Bupati Banjarnegara ditetapkan jadi tersangka dan kemudian ditangkap oleh KPK. Nah, tetapi untuk petinggi partai, untuk petinggi DPR ini sudah lama nih banyak kalangan yang meragukan apakah KPK masih bergigi, masih punya taji ketika berhadapan dengan para petinggi partai politik dan para petinggi di DPR. Orang kemudian masih teringat ya dalam kasus Bansos, karena sampai sekarang meskipun sebelumnya KPK sudah melakukan penyidikan terhadap beberapa petinggi partai politik, petinggi di para pimpinan komisi di DPR, tapi sampai sekarang kita masih belum mendengar kelanjutannya. Oke, apakah kasus Aziz Samsudin ini akan ada pengecualian? Kita tunggu saja. Saya Husnul Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.